Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Yusuf Bahtiar. Saya bikin video tentang Bandung. Di video kali ini kita akan bahas panduan berkuliah di Bandung untuk anak lulusan SMA, SMK, dan sederajat. Sebagai pengantar buat teman-teman yang belum tahu, di video yang saya buat tentang Bandung ini formatnya tanya jawab. Jadi saya mengumpulkan daftar pertanyaan dari internet terkait topik yang akan dibahas. Karena pada video ini membahas panduan berkuliah, jadi daftar pertanyaannya tentang topik berkuliah di Bandung. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan dimulai dari pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, kampus mana di Bandung yang paling cocok buat jurusan yang saya mau? Kampus mana yang paling cocok? Ya tergantung teman-teman ingin berkuliah jurusan apa, atau bidang apa, atau minat kalian apa. Kalau kalian minatnya musik, istilahnya kita ada Soshum dan Saintek ya. Soshum itu sosial humaniora, Saintek sains dan teknologi. Kalau teman-teman ingin ke Saintek, ya pilih kampus-kampus teknik atau politeknik. Kalau kalian pingin kampusnya yang Soshum, sosial humaniora seperti politik, ekonomi, manajemen bisnis, ya ambil universitas umum. Kalau ditanya paling cocok kampusnya mana, jadi teman-teman sebaiknya konsultasi dengan bimbingan konseling di sekolah atau konsultasi dengan kakak kelas atau dengan orang tua terkait minat dan bakat teman-teman. Karena masalah jurusan ini krusial. Kalau teman-teman salah pilih jurusan, karena memang mahasiswa di Indonesia itu dominan salah jurusan ya. Salah jurusan itu memang sebenarnya kalau kalian beresin ya kuliahnya beres-beres. Tapi kalau kalian bisa berkuliah di jurusan yang kalian minat, yang kalian senangi, itu akan lebih mempermudah proses perjalanan kalian berkuliah. Contoh, kalau kalian suka matematika, ya ambillah program yang matematik base-nya, seperti ekonomi, statistika, matematika murni. Kalau kalian sukanya ekonomi, ya ambil yang mayoritas kuliahnya itu ya ekonomi, seperti ekonomi umum, ilmu ekonomi makro, pendidikan ekonomi, atau manajemen, karena base-nya itu ekonomi. Kenapa kalau kalian salah jurusan itu akan mempersulit? Karena kalau teman-teman misalnya, teman-teman itu lebih suka manajemen bisnis, lalu belajarnya malah ke sosiologi atau ilmu politik. Kalian bisa beres, kuliahnya beres bisa aja. Tapi akan lebih berat guys, karena tidak sesuai minat kalian. Ya seperti teman-teman, kalau teman-teman sukanya K-pop, budaya hiburan, sukanya bola, sepak bola, terus disuruh belajar bidang lain, kan tidak sesuai minat ya. Itu jujur aja, karena kuliah itu normalnya reguler 4 tahun programnya. 4 tahun itu lumayan lama guys. Apalagi kalau kalian salah jurusan akan terasa sangat lama. Makanya banyak yang molor atau ngaret lulus kuliah. Jadi sebaiknya kalau pilih jurusan, konsultasikan dengan orang yang kalian percaya. Lebih baik pilih PTN atau PTS di Bandung. PTN atau PTS saya rasa sama aja ya, tergantung dari akreditasi dan grade kampus tersebut. Jadi akreditasi di Indonesia itu kan ada 3 ya umumnya untuk kampus perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Ada akreditasi A, B, dan C. Ya sebaiknya kalian harus pilih yang A. Dan kalau ada, dia akreditasi juga akreditasi regional ASEAN atau akreditasi global. Kalau nilai saya biasa aja, masih realistis nggak kuliah di Bandung? Realistis. Bahkan kalau kalian misalnya hanya tidak SMA sama sekali ya, ikut penyetaraan paket C, bisa kuliah di Bandung.
Caranya gimana ya, caranya ikut tes tulis, kan umumnya ya jalur kampus itu kan ada 3. 3 itu satu jalur undangan yang dari nilai raport, kalau nilai raport kalian bagus nanti diundang jadi masuk ke universitas tersebut. Tanpa tes ya, hanya seleksi nilai raport. Yang kedua itu tes tulis. Tes tulis ya kalian bersaing seluruh Indonesia untuk mendapatkan satu kursi di kampus yang ingin kalian tuju. Misalnya di Unpad ya, Universitas Pajajaran, untuk prodi manajemennya itu kapasitas 1 tahun angkatan 100 mahasiswa, 100 orang. Berarti kalian memperebutkan 100 kursi bersaing dengan banyak peserta lain. Biasanya sih belasan ribu bahkan 20.000 ya. Nah, kan tadi ada 3. 1 tes undangan, seleksi raport. 2 tes tulis. Yang ketiga itu tes mandiri. Jadi tes mandiri itu seleksi yang dilaksanakan mandiri oleh kampusnya. Kan kalau yang dua ini tuh dari negara, yang satu ini dari universitasnya langsung yang mengadakan. Kampus di Bandung terkenal susah lulus enggak sih? Enggak juga. Enggak juga sih guys. Bahkan kampus-kampus yang misalnya yang terkenal sulit ya, misalnya Hukum Unpad atau Stay ITB, Elektro ITB, atau apa yang susah lulus lagi, misalnya Seni Rupa ITB, atau misalnya di Unpad ada yang susah lulus, misalnya ilmu bahasa. Sama aja sih guys, selama kita mengikuti perkuliahan, kita menjalani setiap prosesnya, sebenarnya kita bisa selesai tepat waktu ya. Jadi tidak ada. Budaya belajarnya lebih akademis atau praktis? Lebih akademis. Jadi ya sama seperti kalian di SMA, lebih banyak teori, minim praktek. Dosen-dosennya approachable atau kaku? Dosennya approachable atau kaku? Ya tergantung dosennya juga ya guys. Ada yang memang friendly, ada yang menjelaskan dengan sangat baik, sederhana. Ada juga yang ketika dia datang malah memperumit. Ya gitulah, namanya juga manusia ya guys. Banyak tugas kelompok atau lebih ke ujian? Jadi selama saya di kampus itu lebih banyak tugas kelompok sih. Tugasnya itu ya bikin presentasi. Jadi kita misalnya ada satu topik, misalnya topiknya tentang apa ya? Misalnya topik tentang kenaikan harga BBM. Jadi kita mengumpulkan materi, informasi, mengumpulkan daftar pustaka, mempelajari. Setelah dipelajari kita bikin summary-nya kita akan presentasi di kelas. Nah, di kelasnya nanti akan didiskusikan. Gitu sih guys, banyaknya. Kerja kelompoknya itu kayak gitu. Ada lebih ke ujian? Tergantung dosennya sih. Sistem SKS dan penilaian ribet enggak? Simple. Sistem SKS itu simple guys. Very very simple. Jadi SKS itu kan sistem kredit semester ya. Jadi kalau gampangnya ginilah penilaiannya, kan kalau di SMA, di kampus, di kuliah, di SMA, SMK, di sekolah itu kan skalanya pakai mungkin 100 ya. Jadi nilainya 0 sampai 100, ada yang nilai 80, 90, 75 kayak gitu kan. Kalau di kampus kan sistem penilaiannya umumnya pakai skala 4, 0 sampai 4. Nah, 0 sampai 4 itu ada grade-nya lah, ada A, A minus, B, B minus, C, terus D, terus E gitu kan. Umumnya kalau kalian dapat rentang A sampai C ya lulus. D juga sebenarnya lulus tapi kurang. Jadi kalau A, B, C aja udah lulus sistemnya. Terus sistem SKS-nya itu kayak gimana? SKS itu ya kalau misalnya ada satu mata pelajaran, kita sebutnya mata kuliah. Mata pelajarannya misalnya
pengantar matematika dasar ya, matematika dasar. Satu matematika ini dia itu bobotnya 3 SKS. Jadi ada satu matkul bobotnya 3 SKS. Nah, kalau kita di mata kuliah matematika itu mendapatkan nilai A, nanti yang mana A itu nilainya 4 ya. Karena kan skalanya 0 sampai 4. 4. Jadi nanti bobotnya itu 4 kali 3, jadi 12 poinnya. Gitu guys. Simple sih. Tentang jurusan dan masa depan. Jurusan apa yang paling kepake kalau kuliah di Bandung? Jurusan apa ya guys? Jujur aja banyak yang gak kepake dan useless sih guys. Kayak administrasi, terus banyak ilmu bahasa, sastra kayak gitu. Jujur aja ya, ilmu komunikasi, hal-hal kayak gitu kan general bisa dipelajari di mana-mana. Kalau saya pribadi, teman-teman, kalau tujuannya ingin mencari pekerjaan lebih mudah, yang mengikuti arah industri. Arah industri kita kemana? Satu ke, ya umumnya ke STEM sih guys. Science, teknologi, engineering, dan matematik. Ya keempat ini sih. Jadi either kalian ambil yang dominan ST ya, science, teknologi, atau yang EM, engineering, matematik. Kalau engineering, matematik ya ambilnya ya teknik, mungkin teknik sipil, teknik elektro, teknik pertambangan, teknik minyak, kayak gitulah. Kalau yang ST, science, teknologi ya ambilnya ke arah ilmu komputer, programming, kayak gitu guys. Ikuti arah industri kalau kalian ingin yang kepake ya, ilmunya benar-benar kepake. Ya meskipun kurikulumnya juga nggak relevan banget sih, tapi seenggaknya ada pengantar lah selama di kampus. Pertanyaan selanjutnya. Kalau saya belum yakin jurusan, Bandung tempat yang aman buat explore nggak? Jangan sih guys, kalian jangan explore ketika di Bandung, apalagi perantau dari luar Bandung. Ya kalau kalian misalnya tinggal di dalam kota Bandung, kalian explore aman, deket rumah. Tapi kalau kalian perantau misalnya dari Sulawesi, Kalimantan, Papua, NTT, Sumatera, Bali, yang luar Jawa, datang ke Bandung untuk explore misalnya 1 tahun kuliah. Terus ketika kuliah tahun kedua merasa salah jurusan, gak cocok, terus cabut, pindah jurusan. Jujur aja itu costly guys, biaya yang mahal. Biaya kuliah di Bandung, biaya tinggal, biaya hidup, biaya makan, itu kan costly. Mungkin kalian akan kehilangan satu waktu 1 tahun kalian hilang, biaya juga banyak yang hilang kalian. Apalagi kalau dibiayai orang tua kan kasihan juga orang tua. Prospek kerja lulusan kampus Bandung gimana? Prospek kerjanya so-so sih guys. Jujur aja so-so. Bahkan kalau kalian misalnya lulusan ITB, Unpad, Maranatha, Unpar, ya sama aja cari kerja sulit. Karena bukan kampusnya yang jelek banget, bukan. Karena memang lulusan yang dihasilkan lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia. Jadi sulit. Kecuali kalau teman-teman memang masuknya ke kampus-kampus yang daya serap industrinya tinggi. Yaitu yang daya serap industrinya tinggi apa? Kalau di STEM yaitu komputer, ilmu mungkin cyber security, terus teknik ya meskipun masih sudah dari zaman Barreto ya, Breto lah. Teknik engineering itu ya masih kepake karena negara kita juga negara komoditi, negara komoditas, harus ada yang ngurus. Tambang-tambang ini kan harus ada yang ngurus, lahannya harus ada yang ngurus, perkebunan juga harus ada yang ngurus. Kan itu orang-orang kerjanya orang-orang teknik. Ya termasuk di perkebunan ya, peternakan. Lebih gampang dapat magang atau kerja part-time nggak? Kerja part-time susah sih guys. Jujur aja susah. Kalau kalian mau berniat kerja part-time, ya kalian harus kumpul dengan orang yang
circle-nya itu kerja part-time juga. Karena apa? Karena mereka yang punya informasi, dan kalau mereka punya informasi, kalian kenal dengan mereka, kalau kalian pengen kerjaan biasanya dia juga jadi referral untuk ke atasan atau tempat dia kerja, nawarin kalian, nih teman saya mau cari kerja part time, ada nggak gitu. Dan itu lebih mudah di ACC, lebih mudah dapat. Tapi umumnya sulit untuk kerja part time. Untuk magang juga sulit. Kalaupun dapat ya magangnya tidak berbayar. Jadi free internship. Alumni kampus Bandung kuat nggak jaringan kerjanya? Tergantung kampusnya sih guys. Kalau kampusnya besar ya cukup kuat ya. Tapi kalau kampusnya yang mungkin yang akreditasi B atau C ya lebih lemah ya. Intinya kalau kalian mau cari kampus di Bandung ya kalian cari aja misalnya top 10 universitas di Bandung, top 10 politeknik di Bandung, atau top 10 universitas swasta di Bandung. Nanti akan muncul, nah kalian bisa filter sendiri sesuai minat jurusan kalian. Biaya kuliah dan biaya hidup di Bandung. Kuliah di Bandung mahal nggak dibanding kota lain? Ya tergantung ya, kalau kalian membandingkannya dengan Jakarta ya murah, lebih murah di sini. Tapi kalau kalian membandingkan dengan misalnya Yogyakarta ya lebih mahal di sini. Tergantung kalian membandingkan dari mana. Rata-rata biaya hidup mahasiswa Bandung per bulan berapa? Saya sudah bahas panjang lebar di video saya sebelumnya. Ada yang judulnya S1 atau apa di Bandung. Intinya kalau kalian mau hidup enak, nyaman, bisa survive, itu sekurang-kurangnya 2 juta rupiah. Kalau mau agak mewahan dikit 3 juta. Kalau mau foya-foya 5 juta. Di atas 5 juta ya udahlah kalian party-party tiap hari. Intinya 2 juta rupiah sudah bisa cukup, nggak kekurangan, nggak kesusahan banget ya, tapi juga nggak bisa bermewah-mewahan, ya cukup aja. Kos murah tapi layak masih ada nggak? Banyak sih guys, di Bandung tuh kos ya, kosan tuh tergantung wilayah, tapi umumnya untuk kosan mahasiswa itu lebih murah ya, jujur aja lebih murah untuk kosan mahasiswa. 600, 750, 800, 1 juta tuh udah bagus-bagus. Apalagi kalau teman-teman misalnya bisa berdua ya, ya meskipun kurang nyaman sih tinggal berdua. Tapi kan ada misalnya satu kosan diisi berdua biar lebih murah. Itu ada loh guys yang 800.000 bisa berdua. Berarti kan per orangnya hanya 400.000 rupiah. Yaitu bisa menekan biaya hidup. Lebih hemat tinggal di kos atau kontrakan bareng? Tergantung ya. Tergantung kalian sih. Kontrakan dan kosannya seperti apa. Karena ya kalau kosnya high end kayak kos living gitu ya, yang 2.500.000, 3 juta, ya lebih mahal juga jatuhnya. Tapi umumnya kalau dengan harga yang sama, apakah mending ngekos atau ngontrak? Jujur aja saya lebih baik ngekos sih guys. Kontrak itu rumahnya jadi tanggung jawab kita, sedangkan ngekos itu tanggung jawab pemilik kosan. Jadi kalau misalnya ada kerusakan eh, apa air, atap, atau apa ya, meskipun saya tidak pernah mengalami ya. Intinya bangunan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik kos. Sedangkan kontrakan, kalau ada kerusakan, yang kontrak yang jadi bertanggung jawab. Lanjut aja ya. Beasiswa di kampus Bandung gampang dicari nggak? Gampang. Beasiswa di Bandung gampang guys. Gampang dicari. Tapi bukan karena gampang dicari berarti gampang didapatkan. Karena kalau kalian ingin dibiayai beasiswa biasanya ada requirement tertentu. Umumnya kalau beasiswa kan yang mainstream ya ada beasiswa KIP ya dari pemerintah. Itu dapat uang saku kurang lebih 1 juta per bulan. Kalau misalnya beasiswa yang lain-lain kayak swasta ya, misalnya beasiswa Jarum, beasiswa Tanoto,
ada beasiswa Robithah milik Pak B.J. Habibie. Itu tuh biasanya dia mensyaratkan nilai kalian itu harus bagus sih guys. Misalnya nilai UN-nya di atas 7 semua rata-ratanya. Atau nilai kalian IP terakhirnya ya. IP itu indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif kalian itu misalnya 3,5 ke atas gitu. Banyak intinya beasiswa di sini banyak. Ada beasiswa keagamaan untuk orang-orang Kristen karena berhubung saya muslim, beasiswa muslim itu apa ya? Kayak beasiswa Baznas, ada juga beasiswa tahfiz. Jadi ada requirement misalnya minimal 5 juz tahfidznya ya, hafalannya. Atau ada juga beasiswa apa ya? Duafa atau apa ya? Pokoknya yatim piatu duafa adalah beasiswa khusus untuk itu. Bahkan saking gampangnya, saking banyaknya ya beasiswa di Bandung, ada beasiswa khusus untuk mahasiswa yang KTP Bandung. Syaratnya apa? KTP Bandung guys. Lu punya KTP Bandung, dapat beasiswa, dapat uang saku 600.000 per bulan. Goks. Anak rantau bisa survive dengan uang pas-pasan gak? Saya tidak menyarankan ya kalian merantau dengan uang pas-pasan. Jangan sih guys. Lo kalau hidup di rumah dengan uang pas-pasan aja kan menderita, apalagi di perantauan. Jadi kalau di perantauan itu seenggaknya ada brief space lah. Kalau kebutuhan kalian 2 juta, jadi ya kalian harusnya punya duit itu ya 2,5 atau 3 juta gitu. Jangan ngepas banget, karena kalau kalian sakit, kalian misalnya ada kebutuhan motor rusak, servis motor, atau misalnya kebutuhan ada teman meninggal, melayat dan lain-lain, atau misalnya kehilangan uang, kan perlu ada yang cover. Selanjutnya, tempat tinggal dan kehidupan sehari-hari. Daerah mana yang paling aman dan nyaman buat mahasiswa baru? Aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu umumnya lokasi yang dekat kampus. Jadi kalau misalnya nih kampus, jadi radiusnya harus yang dekat dari kampus. Semakin jauh jaraknya dari kampus, maka keamanan dan kenyamanannya juga akan berkurang guys. Karena kalau dekat kampus itu satu, kalian akses mudah untuk datang ke kampus, tidak usah macet-macetan. Kalau dari segi makanan juga biasanya di kampus banyak penjual, dekat ada minimarket kayak Alfamart, Indomaret. Jadi lebih mudah lah guys. Kehidupan itu lebih mudah ketika kalian dekat kampus karena pusat kehidupan. Bandung macet gak sih buat mahasiswa? Macet setiap hari. Transportasi ke Bandung susah atau gampang? Transportasi umumnya susah dan terbilang buruk. Tapi kalau kalian bawa kendaraan pribadi harusnya aman. Lebih enak bawa motor atau pakai transport umum? Jelas bawa motor sendiri. Transportasi umum di sini tidak bisa diandalkan. Lingkungan kos kondusif buat belajar nggak? Tergantung ya. Kalau kalian kosnya ya berisik ya nggak kondusif. Kalau kosnya aman, nyaman, sejahtera, tentram, loh jinawi ya enak. Tapi umumnya gini ya patokannya. Kalau kosan semakin mahal, dia kosannya semakin syahdu. Kalau kosan semakin murah, kosannya makin berisik. Intinya gitulah. Anak luar Bandung bakal culture shock gak ada sih. Lu di Bandung culture shock apa coba? Ada kayak orang Bandung keluar, seperti orang Bandung ke Sulawesi bakal culture shock. Orang Bandung ke Kalimantan iya. Orang Bandung ke NTT iya. Orang Bandung ke Papua iya culture shock. Tapi kalau di sini tuh sopan santuy. Bandung itu dingin atau cuma mitos? Ya dingin. Memang suhu rata-ratanya
siang aja paling 25, 26 derajat Celcius. Yang mana itu masih ya panas juga nggak panas-panas banget sih guys. Ya sesuai suhu tubuh gitu ya. Kalau malam itu bisa 18 sampai 19 derajat Celcius. Intinya di sini tuh memang sejuk, wilayahnya aja sejuk gitu. Nggak ada panas samsek. Ya kecuali Bandung pinggiran ya. Kalau Bandung pinggiran, iya makin panas. Hidup sendiri jauh dari orang tua berat nggak? Awal-awal berat, namun seiring berjalannya waktu akan terasa mudah. Karena kesulitan hanya ada di permulaan. Jadi kesulitan itu hanya ada di step pertama. Seiring kalian melangkah, step kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai ke 100, dan seterusnya, langkahnya akan semakin mudah. Lingkungan pergaulannya sehat atau bebas? Pergaulannya bebas sih guys. Di Bandung itu meskipun banyak kampus-kampus yang dilabeli kampus muslim atau komunitas muslimnya banyak, atau orang berjilbabnya banyak, kan berjilbab bukan berarti dia tidak, saya tidak bisa sebut. Intinya gitulah guys. Pergaulan di sini bebas, jadi hati-hati. Banyak tekanan akademik nggak? Enggak sih. Akademik tuh tekanan apa coba? Selama kita mau komunikasi ke dosen, ke kampus, ke fakultas, harusnya ada solusi. Kalau kalian misalnya tekanan akademiknya dalam artian belajarnya sangat sulit, pelajarannya sulit-sulit, ya kalian lebih baik belajar atau ikut komunitas kampus ya, yang membahas tentang topik tertentu. Misalnya kalian kesulitan di bidang statistika, ya kalian cari komunitas atau circle yang ngebahas top mata pelajaran, mata kuliah statistika, supaya kalau ada permasalahan di tempat tersebut kalian dapat solusi. Jadi harus aktif guys. Mahasiswa Bandung hidupnya boros gak? Yes, banyak yang boros sih. Teman-teman saya juga banyak yang boros. Awal-awal saya ngampus juga boros sih. Banyak beli-beli yang gak perlu, padahal gak penting. Nongkrong itu wajib atau bisa kuliah lurus polos? Nongkrong itu wajib atau bisa kuliah lurus polos? Nongkrong itu wajib nggak? Nggak wajib. Tapi kalau kalian nongkrong untuk berjejaring ya itu bagus ya. Atau bisa kuliah lurus polos? Jujur aja sayang sih guys kalau kita hanya berkuliah. Ada banyak hal yang bisa kita petik ya di kota ini. Misalnya kalau kalian suka, karena saya sukanya investasi ya, topik yang menarik untuk saya investasi. Jadi selama di Bandung, saya ke kafe itu hanya kegiatan seminar investasi, misalnya topik dari sekuritas, membahas pasar modal, membahas corporate action, ya gitu guys. Kalian juga cari topik yang menurut kalian menarik sendiri gitu. Kalau diem aja di kampus ya kita, ya pelajaran kampus itu jujur aja secara akademik ya useless guys, lebih banyak non akademiknya. Coffee shop dan tempat nongkrong mahal semua. Oh maksudnya coffee shop dan tempat nongkrong mahal semua? Enggak. Intinya Bandung tuh dari yang murah banget kayak Warkop, Warmindo, Warung Madura, sampai yang mahal banget ada. Tergantung budget kalian aja mau kemana. Kehidupan malam mahasiswa Bandung kayak gimana? Kehidupan malamnya ya macem-macem. Ada yang langsung tidur, ada yang langsung main game, ada yang nongkrong dulu, ngopi-ngopi, ada yang pacaran. Kayak gitu aja sih. Ada juga yang benar ya belajar, ibadah. Aman gak kalau pulang malam? Aman sih guys, di sini relatif aman. Titik-titik yang gak aman hanya sedikit sih. Biasanya orang-orang kampus juga saling tukar cerita lah. Misalnya kalau kesini jangan lebih dari jam 9 malam gitu. Hal-hal kayak gitu juga nanti kalian bakal saling tukar pikiran. Banyak event mahasiswa nggak? Ya banyak event.
Lu event apa aja di sini kayaknya ada sih guys. Event musik, event pendidikan, event seminar, event pengembangan hidup, hampir semuanya ada sih yang basic-basic ya. Banyak mahasiswa yang salah jurusan di Bandung, yes, banyak. Banyak yang DO atau telat lulus gak? Iya, lumayan banyak. DO juga banyak. Mengundurkan diri juga banyak. Bandung itu bikin betah atau bikin lalai? Bikin lalai. Sekaligus bikin betah karena ya sejuk. Sejuk, jadi nuansanya tuh enak untuk malas-malasan dan mager sih guys. Persaingan antar mahasiswa ketatnya tergantung kampus. Kalau kalian kampusnya kampus top ya kompetitif. Tapi kalau kampusnya yang B aja, yang gak kompetitif sama sekali sih guys. Mahasiswa baru sering kaget mental gak? Kaget mental apa? Kalau kakak kelas yang ngagetin, bikin sok-sokan mental-mental, gak, tinggalin aja. Tips dan keputusan, lebih baik ke Bandung karena kampusnya atau kotanya? Nih, saya jelasin ya. Kalau kalian cari kampus, utamakan kampusnya, bukan kota. Kalau misalnya kampus yang ingin kalian tuju, yang kalian cocok itu adanya di kota lain, pergi ke kota lain, masuk ke kampus tersebut, jangan ke Bandung. Apa kesalahan paling sering mahasiswa baru di Bandung? Kesalahan paling sering? Saya nggak tahu ya. Tapi kalau untuk maba, kesalahan paling sering apa? Lambat adaptasi. Semakin cepat kita adaptasi, semakin mudah langkah kita untuk menjalani perkuliahan. Jadi cepatlah beradaptasi dimanapun kita berada, bukan hanya di kota Bandung. Bandung cocok buat semua tipe anak SMA atau enggak? Umumnya iya. Kecuali kalian ansos, antipati gitu ya. Introvert parah, ekstrim. Kalau selama kalian normal, harusnya aman. Siapa yang sebenarnya cocok kuliah di Bandung? Hampir semua orang sih guys. Hampir semua masyarakat Indonesia itu ya cocok kuliah di Bandung. Karena di Bandung tuh gak ada barrier apa-apa, gak ada halangan berarti. Malah mempermudah kita untuk berkuliah. Selama kita berniat lurus ya. Memang komitmen untuk menjalani perkuliahan. Siapa yang sebaiknya mikir 2 kali kuliah di Bandung? Yang mikir 2 kali kuliah di Bandung itu orang yang kaya, punya kapasitas untuk kuliah di kampus yang lebih bagus seperti ke Amerika atau Eropa Barat. Tapi pilihnya di Bandung. Itu. Pikir 2 kali. Atau ada orang yang pinter banget misalnya dia juara olimpiade internasional, olimpiade nasional, atlet nasional, punya kapasitas, punya kesempatan untuk dapat beasiswa di luar negeri dengan kampus yang lebih top. Pikir 2 kali daripada ke Bandung, cari kampus yang lebih bagus. Sekalipun itu ITB, Unpad, Maranatha, Unpar. Ada kampus di Singapura yang lebih bagus, ada kampus di Malaysia yang lebih bagus, ada kampus di China yang lebih bagus, ada kampus di Taiwan yang lebih bagus, ada kampus di Amerika yang lebih bagus, dan banyak kampus yang jauh lebih bagus di Eropa Barat. Pikir 2 kali kalau kalian punya kesempatan, tapi pilihnya di Bandung. Pertanyaan penutup, cocok buat kuliah di Bandung itu investasi masa depan atau cuma gaya hidup? Kalau sekarang tergantung kalian melihat pendidikan itu seperti apa. Kalau kalian melihat pendidikan itu sebagai capex, capital expenditure, investasi terhadap diri kalian, yaitu investasi beneran. Tapi kalau kalian datang ke sini untuk sekedar menjalani perkuliahan, ya itu hanya gaya hidup. Kalau boleh ulang mahasiswa Bandung bakal pilih kota ini lagi nggak? Yes, saya juga akan pilih kota ini lagi. Meskipun kota ini bukan kota yang sempurna, penuh kemacetan, banyak hal yang membuat kita bersedih, ada yang kita tidak cocok, namun di sini lebih banyak hal yang saya cintai. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.
Kalau ada pertanyaan, hal lain yang mau di-share atau didiskusikan, coba tulis di komen, barangkali kita bisa bantu saling tukar pikiran. Thanks for watching.